Silakan subscribe, like, share dan tuliskan komen tentang cerita ini. Kita mulai kisah yang berjudul Tamu yang Tak Diundang. Namaku Mira, usiaku 48 tahun. Aku sudah menikah selama 25 tahun dengan seorang pria bernama Arif, lelaki yang dulu membuatku percaya bahwa rumah bukanlah tempat, tapi seseorang yang membuatmu ingin pulang. Tapi belakangan, rumah kami berubah jadi tempat yang terlalu sepi untuk dua orang. Arif sibuk dengan pekerjaannya di luar kota. Anak-anak kami sudah besar dan tinggal terpisah. Dan aku, lebih sering berbicara dengan tembok dapur daripada dengan suamiku. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan sampai di titik ini, duduk sendirian di meja makan dengan dua piring yang jarang terpakai bersamaan. Sampai suatu sore, seorang tamu tak diundang mengetuk pintu rumahku, membawa cerita yang membuatku harus memilih antara marah, atau memaafkan demi diriku sendiri. Hari itu hujan turun deras. Aku baru saja selesai menjemur pakaian di ruang belakang saat terdengar ketukan di pintu depan. Kupikir itu kurir atau tetangga yang biasa meminjam alat dapur. Tapi saat kubuka pintu, yang berdiri di sana adalah seorang perempuan muda, sekitar usia akhir 20-an, mengenakan jas hujan panjang, wajahnya basah tapi matanya tajam menatapku. "Bu Mira," tanyanya pelan. Aku mengangguk, sedikit heran. "Iya, kamu siapa?" Ia menggigit bibir, lalu menjawab dengan suara hampir tak terdengar. "Saya, Rani, boleh saya bicara sebentar? Ini tentang suami ibu." Saat itu juga jantungku berhenti sepersekian detik. Suamiku, kalimat yang begitu biasa, tapi kali ini terasa seperti pintu masa lalu yang terbuka ke arah yang tak kuinginkan. Aku menatapnya lama, hujan di belakangnya semakin deras. Ada kejujuran di matanya, tapi juga ketakutan. Akhirnya aku berkata pelan, "Masuklah." Kami duduk di ruang tamu. Suara hujan menjadi musik latar yang tidak kuundang. Rani membuka tasnya, mengeluarkan sebuah amplop, dan menaruhnya di meja. "Aku tahu aku tidak punya hak untuk datang ke sini," katanya. "Tapi aku tidak bisa hidup tenang sebelum mengembalikan ini." Aku menatap amplop itu. Tulisannya rapi, tulisan tangan Arif. Aku mengenalinya. Tulisan itu pernah menulis surat cinta untukku 25 tahun lalu. Sekarang, tulisan yang sama kembali ke hadapanku melalui tangan orang lain. Rani menunduk. "Saya pernah menjalin hubungan dengan Pak Arif. Tapi itu sudah berakhir setahun lalu." Suara hujan berhenti tiba-tiba, seolah langit pun ikut mendengarkan. Aku tidak langsung menjawab. Tubuhku terasa dingin, tapi bukan karena udara. Rasanya seperti dunia berhenti di antara dua cangkir teh yang tak disentuh. "Apa yang kamu inginkan sekarang?" tanyaku akhirnya. Ia menatapku, matanya berkaca-kaca. "Saya ingin meminta maaf. Saya tidak tahu kalau beliau sudah menikah di awal kami kenal. Waktu saya tahu, semuanya sudah terlambat." Aku ingin marah, tapi anehnya yang muncul bukan kemarahan, melainkan rasa lelah yang begitu dalam. Selama bertahun-tahun, aku sudah merasakan sesuatu yang salah, tapi selalu kuanggap hanya jarak karena pekerjaan. Ternyata jarak itu bernama orang lain. Aku membuka amplop itu. Isinya surat tulisan tangan Arif, surat yang rupanya tidak pernah dikirimkan padaku. "Rani, aku akan kembali ke istriku. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Kamu perempuan baik, tapi aku sudah terlalu jauh menipu diriku sendiri. Aku ingin menebus kesalahan, kalau masih sempat." Aku membaca kalimat itu 2 kali, 3 kali, sampai huruf-hurufnya kabur oleh air mataku sendiri. Rani menatapku, berkata pelan, "Saya tidak datang untuk merusak, Bu. Saya datang karena saya tahu Bapak masih mencintai Ibu. Tapi saya juga tahu, mungkin Ibu berhak tahu semuanya." Aku mengangguk, tidak bicara. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kadang, tidak ada kata yang cukup untuk menjembatani rasa sakit. Setelah beberapa menit, aku akhirnya berkata pelan, "Kamu masih mencintainya?" Rani menunduk, "Pernah. Tapi sekarang saya lebih mencintai ketenangan." Aku menarik napas panjang. "Lalu kenapa datang sekarang?" Ia menatapku lagi. "Karena saya dengar beliau jatuh sakit minggu lalu." Aku terdiam. Benar, Arif sempat opname karena tekanan darah tinggi. Ia tidak memberitahuku apa-apa saat itu. Hanya pesan singkat, "Jangan khawatir, cuma lelah sedikit." Aku pikir hanya kelelahan biasa. Rani berdiri, menatapku dengan mata basah. "Saya minta maaf, Bu. Saya tahu tidak ada kata yang cukup. Tapi saya ingin Ibu tahu, Bapak berusaha memperbaiki segalanya sebelum terlambat."
Aku memandangnya. Terima kasih sudah datang, kataku pelan. Kalimat itu keluar bukan karena aku sudah memaafkan, tapi karena aku tahu, ada rasa sakit yang tidak butuh balasan, hanya butuh diakhiri. Rani mengangguk. Sebelum keluar, ia berkata, "Kalau boleh, saya ingin ibu sampaikan ke beliau, saya tidak marah. Dan saya sudah memaafkan." Aku hanya mengangguk. Ia melangkah pergi, meninggalkan aroma hujan dan penyesalan di ruang tamuku. Malamnya, Arif menelepon. Suaranya terdengar letih tapi tenang. "Mira, aku mau pulang besok." Aku diam cukup lama sebelum menjawab. "Baik, aku tunggu." Esoknya, ia datang. Rambutnya mulai memutih, wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kulihat. Ia menatapku, seperti anak kecil yang baru saja kehilangan jalan pulang. Aku dengar, dia datang ke rumah. Aku mengangguk. "Ya, dia datang membawa suratmu." Arif menunduk. "Aku minta maaf, Mir. Aku bodoh. Aku kehilangan arah waktu itu. Tapi demi Tuhan, tidak ada yang berarti apa-apa dibanding kamu." Aku menatapnya lama. "Aku tidak butuh sumpah, Arif. Aku hanya butuh kejujuran." Kami duduk berdua lama sekali di ruang tamu yang dulu penuh tawa. Tak ada teriakan, tak ada air mata berlebihan. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, kini mencoba memahami apa yang tersisa. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Arif mulai sering di rumah. Ia membantu di dapur, menyiram bunga, dan setiap malam kami berbicara lagi, sesuatu yang sudah lama tidak kami lakukan. Tidak semua luka bisa sembuh, tapi setidaknya aku bisa tidur tanpa pertanyaan di kepala. Suatu sore, aku menemukan Rani di depan makam ibunya, kebetulan di pemakaman yang sama dengan makam orang tuaku. Kami bertemu tanpa sengaja. Ia menatapku gugup, tapi aku tersenyum. "Kamu baik-baik saja?" tanyaku. Ia mengangguk. "Sudah jauh lebih baik. Terima kasih karena tidak membenci saya." Aku menjawab, "Kalau aku membencimu, aku harus membawa beban yang bukan milikku." Kami berdua diam, menatap langit yang mulai jingga. Beberapa bulan kemudian, Arif benar-benar berubah. Ia bukan lagi suami yang sibuk mengejar proyek, tapi lelaki tua yang menanam cabai di halaman belakang dan membaca koran dengan kaca mata tebal. Kadang aku masih merasakan sisa luka, tapi di sela luka itu tumbuh sesuatu yang baru, kedewasaan, mungkin juga pengampunan. Suatu malam, Arif menatapku dan berkata, "Mira, kamu tahu kenapa aku masih ingin hidup lebih lama?" Aku menggeleng, "Supaya aku bisa menebus waktuku yang dulu aku berikan ke tempat yang salah." Aku tersenyum tipis. "Menebus dengan apa?" "Dengan menemanimu, tanpa alasan lain." Aku tidak menjawab, aku hanya menggenggam tangannya. Kadang, kejujuran datang terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Sekarang, setiap kali hujan turun dan ada yang mengetuk pintu, aku selalu ingat sore itu, ketika tamu tak diundang datang dan mengembalikan sesuatu yang bukan miliknya. Kedamaian hatiku sendiri. Tidak semua tamu datang untuk tinggal. Sebagian datang untuk menyadarkan. Kadang yang datang tanpa diundang justru membuka pintu yang sudah lama tertutup oleh diam dan gengsi. Perselingkuhan bukan hanya tentang tubuh yang berpaling, tapi hati yang lupa arah pulang. Dan maaf, bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk berhenti membawa api yang sudah padam.